wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innama mayyitun. Al-hadis ila akhir hadis. Sadaqallahu al-azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyatan thayyibah wa ikhtiraman hasanah para alim, para ulama, para kiai, para ustad, wabil khusus pengurus Masjid Nur Syahadah yang kami muliakan, kami hormati, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan untuk ibadah di pagi hari ini. Salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kemarin kita merayakan HUT ulang tahun 17 Agustus yang ke-76 ya. Berarti 79. Berarti merdeka ini. Merdeka. Iya. Merdeka, sudah merdeka, tapi banyu beli rumah ngontrak. Merdeka. Tapi syukuri alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, bisa ketemu lagi dengan ulang tahun. Walaupun ulang tahunnya zaman sekarang ini latah. Ulang tahun HUT sekarang ini latah, Pak. Latah. Adat istiadat yang dari zaman dulu, padahal kalau kita baca sejarah-sejarahnya itu sudah jelas. Seperti contoh Pak Haji yang saya kritik itu panjat pinang. Panjat pinang itu kan tradisi orang Belanda. Dulu tuh orang Belanda tuh bikin panjat pinang, bikin apa, bahasa kami di Banten tuh perebutan, Pak. Jadi nyonya-nyonya itu, bule-bule itu nonton, pribumi ini merebutkan sesuatu yang dipajang oleh mereka itu. Sambil ngerokok yang besar itu, sambil tepuk tangan ngelihat pribumi itu berebut. Sekarang dipakai. Tidak di Jawa, tidak di Palembang, sama aja lah. Jadi namanya apa? Panjat pinang gitu. Itu namanya latah, itu namanya. Latah. Tapi ya bagus lah, tidak apa-apa. Untuk hiburan, teman-teman. Untuk hiburan, tidak apa-apa untuk hiburan selama itu tidak mengandung maksiat. Jangan baik ibu-ibu manjat pinang. Ada ibu-ibu di sini manjat pinang, Bu? Bu. Ada ibu-ibu manjat pinang? Ya, ya kodratnya ibu-ibu itu dipanjat bukan manjat, Bu. Ya, bukuroh, Pak. Ini guyon. Jadi ini kadang-kadang ibu-ibu ya, bapak-bapaknya juga latah itu lagi. Latah bapak-bapaknya yuk. Main bola pakai daster. Astagfirullahaladzim. Main bola daster Pak Haji. Ampun, di kampung itu di sana di RT 15 di Sukamulya. Saya tanya sama Pak RT. Pak RT-nya ini murid saya, Pak. Murid pengajian saya, Pak RT. Yang bener baik, Pak Haji. Mana ikan situ bapak-bapak seru pakai daster. Main bola. Nah, kakek nyerimpet, bahasanya itu nyerimpet, jadi gawe ya itu. Hiburan Ustaz gitu. Ya oke, ada apa-apa hiburan. Selama itu hiburan, berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurilah apa yang diberikan oleh Allah, kemerdekaan ini, dengan baik dan berdoa walaupun dicampuri hiburan, tapi hiburan itu tidak keluar dari koridor-koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada masalah. Mau lomba gap, lomba nyanyi, apa ini, jangan lomba minum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, Pak. Ya, kalau selama itu ya hadiah itu tidak apa-apa. Mubah hukumnya. Apa Ustaz hukumnya? Haram enggak? Tidak. Makruh tidak juga. Mubah hukumnya. Ya dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan tidak apa-apa. Ada yang itu haram, ya bagi kamu haram lah, bagi kita tidak. Yang penting masih sholat. Ya masih penting masih sholat subuh, Pak.
Yang penting masih sholat subuh, masih sholat 5 waktu, sudah selesai Pak. Gak usah pusing. Iya, gara-gara itu ribut ya. Zaman sekarang itu kan zaman takfiri, dikit-dikit kafir, bid'ah. Nah, salah ini kamu tuh ini, ada. Agama kalau zaman seperti itu sulit Pak. Selawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di hari zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, di pagi hari ini alhamdulillah kami silaturahmi dan kita ngobrol bareng Pak sambil ngopi. Bapak ngopi, saya ngomong. Iya, saya ngopi, apa-apa mudah-mudahan. Ini berkah Pak, berkah. Ya, Agustus, Sabtu, Minggu, weekend. Saya juga baru pulang kemarin tuh, habis semalam tuh jam 11 sampai rumah. Ada meeting di ini, kerjaan tidak jelas ini di hotel Iblis katanya. Manggil hotel Iblis ini. Iya. Aku tuh hotel Iblis apa hotel apa gitu. Iya, Iblis, hotel Iblis. Itu penuh Pak. Penuh itu hotel itu. Terisi semua itu. Jadi Novotel segitu lebarnya penuh ya. Sabtu Minggu itu penuh. Gitu. Jadi yang saya ini rekam itu Pak, bukan turis Pak. Orang daerah dari Prabu Muli, dari Sekayu datang nginep di hotel, mainnya di bentengan Pak. Nginep bidar. Masa saya tanya dari mana? Pikir aku dari Jakarta ya. Dari mana Mbak? Dari ini katanya Pak. Apa tuh Sekayu lewat situ apa namanya tuh Linggau itu nginep sini ini liburan katanya hebat Pak Sumatera ini liburannya di hotel gitu. Kebetulan saya itu ada meeting dengan orang Malaysia di hotel Iblis gitu. Tapi tidak apa-apa Pak, yang penting kita syukuri, yang penting kita tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, di zaman sekarang ini memang zaman akhir. Artinya zaman akhir itu bukan berarti prediksi-prediksi kiamat, gitu kan. Sesuai dengan Rasulullah di dalam kitab ini ada suatu hadis yang pendek. Coba kita baca Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyatid. Ini hadis Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita bagaimana kita di zaman sekarang ini Pak. Kalau kita transitkan, Rasulullah ini memperingatkan kita, sayati zaman ala ummati. Sayati zaman ala ummati, akan datang suatu zaman kepada umatku. Nah, di sini pakai ala ummati, tidak kepada umat yang lain Pak. Sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman kepada umatku, yafiruna minal ulama. Yafiruna itu menjauh, lari dari ulama. Nah, ini yafiruna minal ulama ini menjauh secara dhahir dan menjauh secara syariat. Ini Pak. Sayati zaman ini menggunakan kaidah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini mempunyai zaman mustaqbal. Zaman yang akan dilalui dan sedang dilalui. Paham ya? Sayati zaman ala ummati. Akan datang suatu zaman kepada umatku. Umat ini yafiruna minal ulama wal fuqaha. Menjauh dari ulama dan fuqaha. Kira-kira di zaman sekarang ini banyak enggak Pak? Sesuai dengan kalimat ini, sayati zaman. Banyak enggak wong yang jauh dari ulama? Banyak Pak ya. Jauh dari ajarannya dan jauh dari dhahiriyahnya. Itu.
Berapa banyak warga sini, warga Palembang, warga khususnya RT Sukamulya itu Pak banyak. Musolanya besar, warganya satu kakak itu sekitar 80, tapi ketika sholat subuh ada 2 orang. Ini di sana, di sini tidak rame sini. Warganya 80, yang ngaji, yang pengajian cuman ada 10 orang. Artinya yang hilang separuh apa berapa persen itu Pak? 80% Pak, dari 80 itu. Dan tidak tahu di sini warganya berapa, yang sholat subuh yang berapa itu Pak. Jadi kalkulasinya seperti itu Pak. Analoginya seperti itu. Jadi benar kata Bapak tadi, jawabannya banyak. Saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama. Banyak di zaman sekarang ini orang-orang itu pada menjauh dari ulama. Menjauh dari ulama itu menjauh ajarannya Pak. Ajarannya. Kadang-kadang kita dekat dengan ulama tapi ajarannya tidak dipakai. Ada kiai, ada ustadz cium tangan, dibulak-balik cium tangan itu Pak. Tapi omongannya, ajarannya tidak dipakai. Budak sekarang kan itu cium tangan dibulak-balik gitu. Itu kan sama emak sama ubahnya tidak pernah cium tangan. Artinya kan ridallah wa ridal walidain wa suhtullah wa suhtul walidain, yang ajaran Rasul dan ajaran para kiai itu tidak dipakai. Ada kiai-kiai yang berjubah-berjubah yang macam-macam dari Jakarta, dari apa, cium tangan dibulak-balik, untung baik kakinya tidak dicium. Kan jadi itu Pak. Artinya secara tidak langsung kalau dia cium tangan kiai, tidak cium tangan orang tuanya, umaknya, berarti dia menjauhkan dirinya dengan ulama. Itu analoginya seperti itu Pak. Jadi sesuai saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Bukan tidak baik kita mencium tangan para kiai, para habaib, itu baik. Lebih baik. Tapi lebih baik kepada umat mbaknya yang melakukan itu, karena perintahnya ulama itu sendiri. Ini dibalik. Itu dibalik. Waduh, dengan ini tuh ada datang apalagi kiai-kiai dari Jakarta apa di mana, dibulak-balik Ustadz Somad dikejar-kejar. Itu Ustadz yang di kampung tidak diopeni. Padahal pas dia meninggal yang imamin dia. Iya, imam rawatib di masjid itu tidak diopeni, apa dapat diopeni itu tidak digubris, kiai yang dari jauh dikejar-kejarnya. Terbalik benar-benar. Padahal pas waktu ada meninggal dia itulah yang imami. Kita tidak, saya di Sukamulya sana jauh Pak. Kalau dengar kalau tidak juga sih. Itu benar Pak. Omongan Rasulullah ini sesuai dengan yang akan dilalui. Saya di zaman pakai kalimat-kalimat yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi dan sedang terjadi. Pakai kalimat saya di zaman, pakai kalimat fi'il mudhari kalau menurut ilmu nahwu sorofnya Pak. Ilmu nahunya Pak. Kalimat fi'il mudhari ini kalimat yang menunjukkan sedang dilakukan dan akan terjadi. Sekarang terjadi dan akan terjadi lagi. Itu Pak. Di zaman sekarang ini. Orang cenderung dengan ulama, dengan kiai, dengan apa, tapi luar biasa orang mengingkarinya. Ya kan? Itu. Hal-hal seperti itu, Pak. Apa kombinasinya di zaman sekarang ini? Ya hanya balap karung, hanya seperti itu. Main-main apa tuh ya Bang? Yang gap. Itu kan? Itu luar biasa dicaci dan dimakinya. Tapi ketika dia kurang ajar dengan orang tuanya, dia main. Tidak sholat, ya itu. Ya selama dia sholat ya mengerjakan itu baik, itu hiburan. Kalau saya Pak, mau karaoke silakan Pak, asal tidak mengandung unsur mudaratnya. Itu. Nggak usah aneh-aneh agama itu Pak. Sholat gitu. Dekat ulama sholat sudah. Nggak usah aneh-aneh. Itu. Jadi terjadi. Apa yang terjadi Pak? Ketika ini kita melakukan itu semua, ini lupa ya. Ini saya cuma bacakan aja Pak. Ala ummati yafiruna minal ulama ilwal fuqaha fayabtalihamullahu bisalasin baliyatin.
ketika orang itu menjauhi ulama dan fuqaha, fuqaha ini ahli fikih. Ahli fikih. Ahli fikih itu yang ahli mengajari tatanan ibadah. Fuqaha yang biasa kiai-kiai berfatwa. Fuqaha. Nah, ketika kita meninggalkan itu semua, menjauhi itu semua, akan terjadi 3 perkara. Fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyatin. Akan terjadi 3 perkara di dalam kehidupan orang itu dan di dalam kehidupan masyarakat itu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, ulaha yarfa'ullahu bibarakati. Pertama, yarfa'ullah. Allah akan menghilangkan. Yarfa itu asal katanya mengangkat. Yarfa'ullah, Allah akan menghilangkan bibarakatin min kasabihim. Allah akan menghilangkan kebarokahannya kaum itu atau masyarakat itu, manusia itu, kebarokahannya di dalam usahanya. Apa tak seru tuh, Pak? Nah, walaupun dia penghasilannya banyak, walaupun dia penghasilannya berjuta-juta setiap hari, tapi kalau Allah mengangkat, menghilangkan kebarokahannya, tidak ada gunanya harta benda itu, Pak. Ada baik, Pak. Karena hilang kebarokahannya. Makanya para ulama mengatakan sedikit asal barokah. Ini sudah sedikit tidak barokah lagi. Nah, kalau banyak tidak barokah masih mending lah, Pak ya. Masih mending ada pilihan gitu ya, Pak. Sudah sedikit tidak barokah. Sudah dia ini di faktor kemiskinan tapi jauh dari ulama. Tidak galak sholat, tidak galak ngaji, sudah miskin kelakuannya kali ini. Kalau kaya masih mending lah ada pilihan gitu, Pak. Ini jelas tidak barokah. Kita analogikan, Pak. Bagaimana Rasulullah mengatakan kalau kamu jauh dari ulama dan fuqaha, kehidupan kamu akan hilang barokahnya. Kita analogikan. Bagaimana kita mau barokah ketika kita melakukan apapun tanpa ilmu? Satu contoh. Bapak jadi pedagang, Bapak tidak menguasai ilmunya pedagang, tidak tahu haram dan halalnya dagang itu sendiri. Ketika berdagang tidak tahu dengan ilmunya berdagang, seenaknya dewek, Pak. Mengurangi timbangan, berbohong jelas. Itu yang akan mengurangi barokahnya orang itu sendiri. Karena apa? Jauh dari ulama. Karena ulama itu yang mengetahui ilmu haram dan halalnya pekerjaan itu sendiri. Kira-kira masuk enggak, Pak? Kira-kira. Satu contoh saya analogikan, Pak. Saya analogikan. Kita seorang petukang kayu atau petukang bangunan, ya Pak, dikatakan petukang. Tapi kalau orang itu tidak pernah belajar dengan petukang yang benar, dia jadi tukang, ngawur jadi tukang. Ketika ngawur, masang batu tidak benar, roboh, dimarahi majikan tak, Pak? Akhirnya dia digaji, tidak digaji, tidak barokah itu ilmunya. Itu analoginya. Itu analoginya, Pak. Ketika kita berbuat apapun di dalam apapun, politik apapun, pekerjaan di kantor apapun, ketika kita tidak mengetahui haram dan halalnya perilaku itu akan menjadi tidak barokah dalam hidup kita. Gitu, Pak. Di dalam kantor kita otaknya korupsi. Dan macam-macam, Pak, otaknya. Karena kita jauh dari ulama, jauh dari majelis taklim. Jauh dari majelis taklim. Dekat dengan majelis taklim, dekat itu, Pak. Tapi ketika dia dapat ilmu tidak dipakai. Itu sama aja. Walaupun kita dekat dengan ulama, duduk bareng ngopi baik. Omongannya tidak pernah dipakai. Iyo, kawan aku nih habaib, yang berjubah berhabaib, ya kawan doang. Tidak meniru akhlak dan perilaku
habaibnya itu. Kawan aku ini kiai besar di Palembang ini katanya. Tak tanggung-tanggung kawan aku ini katanya kiai, anaknya Kiai Jawawi, Tiga Ilir, anaknya ini apa almarhum Al-Maghfirah Kiai Jan Sukri. Tapi kawan baik, tidak pernah mendengarkan omongannya para kiai, para habaib itu. Itu sama aja yafiruna minal ulama. Ya, Pak. Itu satu. Banyak Pak sekarang, Pak. Contoh, Pak, sekarang berapa banyak uang yang kaya, hartanya banyak, duitnya banyak, melipat, rumahnya bertingkat, mobil mengkilat, istrinya cantik, tapi gawenya ribut di rumah tangga itu. Tahu-tahu anaknya narkoba, tahu-tahu polisi, duit keluar tak karu-karuan, itu yang dinamakan tidak barokah. Kenapa? Pembinaan di dalam rumah tangga itu tidak sesuai dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia jauh dari ulama, tidak ada yang menasihatinya. Jadi kehidupannya kena dewek gitu. Itu terjadinya ketika kita menjauhkan diri kita dari ulama. Ini. Fahamnya artinya kita jauh dari ulama itu tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti fatwa-fatwa dan yang diajarkan oleh para kiai dan para habaib. Apalagi di zaman sekarang ini, hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati. Di YouTube YouTuber itu. Apa sekarang ini? Kalau nasab diurusi pening pala itu kan. Tidak jelas. Kalau nasab diurusi selain itu. Jangan tertipu sekarang itu Pak. Pakaiannya boleh kambing, taunya musang gitu. Jangan itu. Saya tidak nyebut ke wongnya itu. Ya udah Pak, enggak usah didengar. Pokoknya YouTube dengar Pak. Itu kan. Jangan ini. Manusia itu tidak siapa. Tidak keturunan siapa. Kalau bokbrok ya bokbrok baik. Yang bokbrok buang, yang baik ambil. Itu. Kalau memang ada oknum-oknum seperti itu, ya sudah Pak, enggak usah diopeni. Kita openi yang baik-baik kan gitu Pak. Itu, enggak usah ikut-ikutan aneh-aneh Pak. Ini si anu, ini putus si anu, putus ini. Wah sudah dah. Pusingin pala Pak, ngurusin beras di rumah bisulit. Apa yang ngurusin itu pulau? Biarlah urusan mereka lah. Itu yang kebetulan saya juga satu alumni dengan saya itu Pak. Itu. Iya, saya tidak nyebutkan uangnya Pak. Itu yang pertama akan terjadinya ketika kita menjauhi ulama. Yang kedua, wasaniyatun yuslitun Allah Ta'ala alaihim bisultanin zaliman. Yang kedua, ketika kita menjauhi ulama, apa yang akan terjadi? Kita akan diberikan oleh Allah, akan diturunkan oleh Allah sultan-sultan, pemimpin-pemimpin yang zalim. Terjadi tidak di zaman sekarang ini? Langsung. Tapi Palembang tidak loh. Palembang buktinya wali kotanya mengadakan safari subuh. Agak pecat pulau. Pecat pulau. YouTube ada YouTube ini. Jadi sultan yang zalim. Nah, memang Pak, kenyataan ini bukan ngamboi Pak, ngamboi. Palembang itu paling aman Pak. Ngomong demo Palembang ada demo Pak. Majelis taklim itu berjamur di Palembang ini. Dari Mas Puro, dari JSI, dari semua kalangan itu di majelis ini luar biasa. Apalagi para habaib itu. Ada Maulid Arba'in. Ada di Palembang, kate di tempat lain. Tempat lain Maulid Arba'in kate Pak, ada di Palembang. Jadi menjamur Maulid majelis taklim itu. Masih untung walaupun masih ada oknum-oknum pemerintah kita yang tidak jelas. Karena perilaku siapa? Perilaku kita. Alhamdulillah perilaku di Palembang ini masyarakatnya agamanya religius Pak. Religius. Jangan ini Pak, jangan sok-sokan kita ngalam-ngalam di luar negeri Pak.
Oh, katanya Singapura itu bagus, katanya di Malaysia itu bagus. Bapak belum ke sana. Jerman itu di Swiss itu bagus, Bapak belum ke sana. Saya juga kalau belum ke sana memang ngomong cak itu, Pak. Bagus, indah, kentut, Pak. Lemak Lembang, Pak. Di Singapura kita ngerokok di jalan tangkap wong. Palembang ngerokok pasput lemah bang, kata yang ngurusi. Cobalah Bapak ke Singapura ngerokok di jalannya itu, Pak. Di jalan, pinggir jalan. Di ruang terbuka. Datang polisi, tangkapnya, Pak. Itu. Palembang ini enak, Pak. Palembang ini gempa kate, tsunami jauh, gunung meletus jauh. Apa ada enak, Pak? Karena apa? Ada ulama, ada para habaib, ada para kiai, Pak. Masyarakatnya masih mau ngaji. Walaupun sikok dua masih mau ngaji, Pak. Itu ulama itu. Makanya dulu, Pak, saya pernah dikerjai dengan kawan. Kawan saya ini belum pernah ke Palembang, Pak. Katanya, Mansur, kamu nih mondoknya dengan aku bareng. Katanya kamu di Palembang tuh jadi ustadz, katanya, ceramah, katanya. Kenapa memangnya? Ya wajar kalau mau jadi ustadz, katanya. Di Palembang tuh katik wong pinter, katanya. Apa kataku? Ya kamu semodel kamu, katanya, ngajar di Palembang itu tidak sesuai, katanya. Di Palembang tuh gudangnya kiai, katanya. Kamu masih laku di sana itu. Bingung Palembang mano, katanya itu, Pak. Dia, Pak, gitu. Karena seperti itu. Iya benar, Pak. Saya kenal dengan almarhum Nawawi Dunci, seorang ulama besar Palembang, Al-Hafidh, plus dengan Kutubus Sittahnya. Situ seorang ulama besar. Saya pernah melihat, walaupun tidak lama, saya berguru dengan Al-Maghfirah Kiai Jawawi di Tiga Ilir. Luar biasa keilmuannya, ya kan? Dengan Abu Yajan Sukri, seorang ulama sufi di Palembang ini, luar biasa. Gitu. Tapi alhamdulillah Palembang aman dengan adanya para ulama dan kiai itu. Gitu. Makanya di sini, ya walaupun oknum-oknum itu ada-ada aja, Pak. Ada-ada, Pak. Dari sultan, dari RT sampai wali kota sampai gubernur ada. Gitu. Karena apa? Kita salah milih, Pak. Salah milih. Ini balik ke situ, Pak. Kenapa kita ini bisa dipimpin oleh pemimpin yang dolim? Karena kita sendiri milihnya karena langsung duit. Lah kata ulama ini, ulamanya juga nyeleneh juga ya. Oknum ulamanya nyeleneh, bermain di situ. Bermain di situ. Apalagi musim caleg kemarin, rusak. Ya, rusak gitu, Pak. Tadi kalau anggota DPR itu tidak memperhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, salah bapak dan ibu sendiri. Salah. Ini sudah dikatakan sultan yang dolim. Kenapa? Tidak mengikuti aturan-aturan agama yang diajarkan oleh ulama yang warasatul iya. Jangan ngikuti ulama yang tidak jelas. Itu, Pak. Karena ulama juga ada ulama yang tidak jelas, Pak. Ulama yang itulah, Pak. Paham ya, Pak ya? Itu. Nah, itu akan terjadi sultan yang dolim. Tapi alhamdulillah di lingkungan kita dari tingkat RT, tingkat RW baik. Tingkat RT, tingkat RW kan itu sultan juga RT itu, Pak. Jangan main-main, Pak, dengan Pak RT. Tidak dibikin ke surat KTP jadi gawe itu. Ya sama baik pemimpin, sultan itu pemimpin tingkat RT, tingkat RW. Nah, karena kita milih pemimpin di RT-nya baik, ya RT-nya baik. Karena main seperti itu dari tingkat RT sudah pakai ini, Pak. Ada itu, Pak, di daerah ini, masih di daerah-daerah Palembang ini ada. Pemilihan RT pakai ini, Pak. La ilaha illallah. Astagfirullah. Itu. Jadi pas jadi RT, ya mana balik kan? Sen tadi kan, tiap urusan duit, walaupun sampai askin di sano sini dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak,
Ini kalau jingok kitab orang-orang Pak ya. Tapi kalau jingok yang aneh-aneh wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Yang ketiga, ketika kita menjauhi ulama dan para fuqaha, akan terjadi pada diri kita yakhrujuna min ghairil iman. Yakhrujuna minad dunya min ghairil iman. Apa artinya Pak? Kita akan pergi, kita akan keluar dari muka bumi ini alias mati yakhrujuna minal iman, tanpa iman. Kok bisa cair itu Pak Ustaz? Kok bisa cair itu Kiai? Saya analogikan. Bapak belajar wujud qidam baqa muhalafatun li hawadisi qiyamuhu bi nafsihi, itu belajarnya dari mana Pak? Itu belajar dari mana Pak? Dari ulama, dari kiai, dari guru, dari orang tua dari gurunya, dari bapak kita, dari ibu kita, dari ibu kita, dari orang gurunya dan gurunya. Kita bisa takbiratul ihram yang baik, bisa baca Fatihah dengan baca Fatihah, baca surat Al-Quran, itu di siapa Pak? Orang tua atau guru kita dan kiai itu. Bagaimana kita mau mempertahankan yakhrujuna minal iman kita di dalam dada kita ketika kita tidak mengetahui ilmu wujud qidam baqa mukhalafatun li hawadisi. Tuhan itu satu. Tidak mengetahui itu, tidak mengetahui la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana kita mau selamat di dunia? Sedangkan yang mengetahui ilmu tauhid itu, ilmu fikih dan ilmu agama itu siapa? Ulama. Wajar Rasulullah mengatakan kalau kamu menjauhi ulama, kamu tuh meninggalnya akan su'ul khotimah, keluar dari muka bumi ini tanpa iman. Kenapa? Iman kita tidak ditempa dengan ilmu itu. Sedangkan ilmu itu yang punya al ulama warasatul anbiya. Ilmu itu yang punya Rasulullah, diwariskan oleh para ulama. Bagaimana kita mengetahui warisan Rasulullah ketika kita jauh dari ulama? Bagaimana kita bisa sholat takbiratul ihram yang benar kalau kita tidak belajar? Belajarnya dengan ulama. Ulama yang mengetahui ilmu itu semua. Diwajarkan enggak yakhrujuna minal, Rasulullah ini ngomong seperti ini Pak, saat analoginya. Nah, Rasulullah mengatakan minad dunya bighairil iman, keluar dari muka bumi ini tanpa membawa iman kalau kita jauh dari ulama. Tapi kalau kita dipahami, berarti kita ini ketergantungan dengan ulama dong. Bukan seperti itu fahamnya Pak. Jangan dibelok-belokkan fahamnya Pak. Artinya kalau kita jauh dari ulama, kita tidak mengetahui ilmu agama. Ketika ilmu agama kita tidak jelas, tauhid kita tidak jelas, jelasnya kita meninggal tanpa iman. Itu Pak. Karena iman itu penting dengan belajar ilmu. Kira-kira masuk akal tak Pak? Rasulullah ngomong di kitab ini. Saya cuma bacakan Pak. Kalau bapak mau tuntut yang bikin kitab ini. Yang bikin kitab ini Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini Nasul Ibad, ya, Nasul Ibad, ditulis oleh Sahabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, disarahkan oleh Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ya kalau bapak tidak terima ya tuntutlah mereka itu. Aku cuma bacakan Pak. Itu Pak. Tidak ngarang saya Pak. Kalau ngarang bapak nuntut saya Pak. Ini jelas ada kitabnya Pak. Itu 3 Pak. Saya ulangi Pak. Kita simpulkan bagaimana kita akan keluar dari muka bumi ini ketika kita tidak membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam mangkolanya itu man dakhala kubra bila jadin. Itu kan. Atau ketika kita di dalam kubur itu tidak membawa amal itu seperti orang yang tenggelam di lautan. Orang meninggal itu di dalam kubur itu Pak,
itu mengharap-harap doa dari anak, keluarga. Bagaimana kita mau mendoakan kita kalau tidak tahu ilmu mendoakannya? Itu Pak. Itu. Ya mudah-mudahan kita bisa mawas diri, Ibu, Bapak. Yang pribadi saya sendiri ini cuman hanya saya membaca, saya juga belum bisa melakukan. Jadi itu Pak ya. Saya bisa membaca doang dan bisa menguraikan. Saya juga masih belajar membenahi diri sendiri. Sama baik Pak. Ngomong di podium bisa Pak, tapi ngelakukan sama, nggak baca juga. Itu ngomong di podium cak iya nih, tapi ya masih juga Pak. Di kantor masih nyeleneh juga gitu kan itu. Ada barang sedikit bagus ya dijingok gitu kan itu. Apalagi hari-hari libur itu di Pusri itu Pak, kalau balik ya. Balik kan motor kan, pelan itu. Ada ibu-ibu dosi. Kalau ibu-ibu sih pakai senam, pakai legging itu enak juga ngejingoknya Pak. Ya tapi kalau yang agak bagus-bagus pakai legging tuh pening juga pala nih. Ya walaupun kiai istighfar juga Pak. Ya astagfirullah. Istighfar juga lama-lama terkapar juga kiai itu. Astagfirullahaladzim. Kalau ngejingok barang bagus itu ya terkapar juga kiai itu ya. Kita kira. Iya rezeki ya kira-kira seperti itu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan para kiai, para guru, para bapak-bapak ini bagi. Kalau masalah pengalaman mungkin bapak-bapak lebih paham kehidupan ini. Saya juga ya bukan nasihat. Sekali lagi saya tekankan ini bukan nasihat Pak. Ini hanya saling mengingatkan Pak. Saya mengingatkan Bapak sebagai orang tua saya dan Bapak juga membimbing saya sebagai anak Bapak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.